Lula, Lula. Lula. Hai, selamat siang. Aduh. Kalian udah pada nonton video klip gue belum di Crazy Nick Miril? Cus buruan nonton nih kita geng. Ya, video klip the best yang ada di Indonesia. Makan bakso aci dong, ini mau makan bakso aci kebetulan banget. Gue pengen makan bakso aci sama Igun nih, kita geng keren banget pastinya. Parah kerennya, bukan keren lagi, parah. Itu mah terlalu keren. Kakak dukung enggak? Aku tidak mendukung siapa-siapa bor loh. Video klip termahal di Indonesia exactly. Betul, truly. Ya keren banget kan? Nah itulah, itu adalah video klip yang dibuat dari hati, terniat. Makanya bagus, tapi memang harga tidak bisa bohong. Ya, yang udah nonton terima kasih banyak. Jangan lupa nonton lagi, di share ke teman-teman kalian supaya pada gue Kak Sarah, terima kasih Kak Sarah Wijayanto, terima kasih banyak kakak udah nonton ya. Gue nggak pernah follow-followan juga sama dia. Ya udah tahu ada Kak Sarah Wijayanto. Hai Kak Sarah. Apa kabar Kak Sarah? Kan ini ada Kak Sarah. Iya udah tahu. Buset netizen ya. Kita gilanya. Tanggapan tentang Gofar Hilman. Ini yang lagi hits ya. Berita lagi hits, lagi viral. Gue itu kalau lo tanya tanggapan gue tentang Gofar Hilman, tanggapan gue dia orang baik. Tapi gue memang agak bingung gitu. Pas gue sih kemarin lumayan gue baca ya itu kasus ya, kayak gue cek di beberapa media sosial termasuk Twitter. Dia bercerita begitu detailnya, seingat itu dia kejadian 3 tahun yang lalu. Gue agak bingung ya, maksud gue itu kan lama di dunia entertain ya, dengan berbagai banyak masalah gitu. Gue agak bingung kenapa baru 3 tahun ini baru dikasih tahu ke publik. Kalau ngomongin masalah trauma ya agak nggak ngerti ya. Kalau gue bilang doesn't make sense, nanti gue dibilang salah. Tapi ini pendapat gue, bebas, boleh dong kita berpendapat. Maksud gue, ia hadir ke acara yang orangnya banyak banget dan di situ rata-rata orang-orang pada minum. Terus kalau ada masalah kayak gitu, ya taruhlah itu bener atau nggak bener ya. Tapi maksud gue, kenapa lo harus dipublikasikan 3 tahun dengan alasan trauma. Yang tahu cuma dia sendiri, cuma untuk perempuan. Makanya kan gue bilang sekarang itu sosial media itu jahat, bisa dibikin jahat, bisa dibikin baik. Tergantung gimana cara kita mau mainin sosial media. Nah, ini juga banyak yang nanya, Kak, bantuin Kak sikat Dennis, kenapa gua harus sikat dia? Dia kan nggak punya salah sama gua. Lah kalau misalkan gua komen di Instagram, emang kenapa? Yang lain aja boleh komen, kok gua enggak?
Kalian juga nih netizen kadang-kadang suka ngompor-ngomporin. Gue tuh bingung, masa gue nggak boleh komen di akun siapa? Gimana sih? Mbak Niki mendingan jangan. Yang ikut campur siapa, Reva? Agak bodoh ya kamu ya, ternyata ya. Yang ikut campur siapa? Kalau gue komen di akunnya Dennis yang lagi berantem sama orang, so what? Masalahnya di mana? Kalau gue bilang gue dukung Dennis juga, so what? Kenapa emang? Kok direntet-rentetin gue ikut campur? Najis gue ikut campur. Ngapain gue ikut campur berantem-berantem kampungan begitu? Tuh tinggal lapor polisi. Buat apa deh gunanya polisi kalau nggak dilaporin? Gimana sih? Terus kalau misalkan Dennis tiba-tiba datang bilang selamat buat video klip gue, terus kenapa? Permasalahannya apa? Kok jadi direntet-rentetin gue malah nyerang si inilah, nyerang si itulah. Udah gila-gilanya kadang-kadang. Tuh dokter Oki, kalau mau perawatan jangan lupa ke Bening Klinik ya. Nah, kalau mau perawatan ke Bening Klinik tuh. Laser tercanggih, termahal, tercucok. Makanya kita tuh kalau jadi artis, selebritis itu ya, pentingnya sekolah itu ya begitu. Biar tahu attitude. Ya. Jadi nggak semena-mena gitu. Siapapun lah, makanya kan gue bilang berhati-hatilah main Instagram lah sekarang. Kayaknya gue demen banget nih sama diri gue yang sekarang. Terus netizen juga janganlah dibilang serang si Cadel, si Dennis, bantai apa segala macem. Apa sih lu nanti kalau lu tau nggak? Gue harus tahu ya. Akan banyak waktu untuk orang yang emosi untuk ngelaporin orang ke polisi. Gue kasih tahu, hati-hati sama komen-komen, bener deh. Dia perang sama DP, biarlah dia yang perang sama DP. Kenapa netizen lu ikut-ikutan, ngompor-ngomporin pula? Kalau sampai kelewatan, misalkan contohnya dengan bahasa yang kasar ngetek, tinggal lapor ke polisi. Itulah gunanya ada polisi. Kalau Dennis juga merasa terancam, laporkanlah ke polisi. Selesai kan? Gofar Hilman gimana? Gofar Hilman nggak gimana-gimana. Itu tadi di situ ada kayak kepiting yang di kota-kota kecil taruh di atas punya Aska. Enggak, aku ngasih ke teteh. Iya, maksudnya taruh di atas. Yang ngurusin hidup orang siapa? Hei, mending gua ngurusin hidup karyawan gua, anak-anak gua. Netizen ini, makanya netizen, kalau misalkan netizen, memang gak semua netizen tinggal di kampung. Memang tidak semua netizen itu tidak sekolah. Tapi rata-rata yang komennya hancur pasti netizen yang tidak sekolah. Sudah terbukti di research secara real. Karen Delano, oh yes Kak Karen tuh. Kayak Kak Karen, orangnya netral, bukan cari aman tapi netral. Lagian gue bingung ya sama host gosip itu, dimana-mana harus objektif. Tidak boleh menyerang, kecuali memang lu sudah di setting baru gitu. Dan Ibram juga ngomongnya waktu di situ agak nyolot pun kelihatan itu kan di kamera. Sudahlah, jangan jadi senior junior, siapapun manusia harus dimanusiakan. Nggak ada itu senior junior apa segala macem. Nggak ada. Kayaknya demen banget nih netizen nih kalau orang ribut menghujat sana sini, ikut-ikut nimbrung, ikut-ikut ngoporin, yang nggak ada juntrungannya. Gue juga dibilang ngebantuin Dennis, ngebantuin apa? Gue syuting aja sama dia baru 2 kali. Pada dasarnya semua manusia itu baik, pada dasarnya ya. Tinggal bagaimana individualnya masing-masing.
kalau gue banyak waktu, ya gue pasti akan sortir satu-satu komen-komen kalian yang paling jahat yang akan gue laporkan ke polisi. Lu tahu nggak? Sebentar lagi satu lawyer itu akan masuk penjara berkat ulahnya sendiri seperti kalian netizen suka komen, posting-posting foto, komen tidak baik. Lawyer aja bisa gue masukin penjara. Coba, apalagi cuma netizen kayak kalian. Atau enggak, misalkan Denny sudah tersulut emosinya merasa dipojokkan. Kalian juga tahu lah. Dennis itu orang yang sangat amat no hard feeling. Dia mau dibully seperti apapun sama artis-artis atau dia lagi ada di satu acara dia mau dibully, dia no hard feeling orangnya. Kenapa gue bilang gue akan menurunkan tahta sama dia? Karena dia hampir mirip sama gue. Gitu loh. Jadi jangan diasumsikan seolah-olah gue ini di side-nya Dennis mau ngajar siapa. Jangan begitu. Kalian tuh harus pintar. Makanya sekolah itu pintar. Jadi pintar, otak dipergunakan, otak kanan, otak kiri. Bener gak Kak Karen? Bagaimana bangsa ini mau maju pesat ke depan kalau masyarakatnya begitu? Ya jangan salahkan negaranya. Kalau misalkan nanti tiba-tiba ada yang begini dan begitu, salahkan kalian sendiri, diri kalian sendiri. Kalian salahkan lah. Jangan salahkan pemerintah terus. Jangan salahkan siapa-siapa. Jangan. Yang harus disalahkan ya kalian, diri sendiri kalian yang tidak mau maju. Thank you. Air hangat aja teh. Terbukti kan setiap tuh setuju Kak Karen sayang. Terbukti setiap ada yang berantem sama siapa, kalian kompor-komporin. Nanti misalkan yang berantem sama siapa lagi main sama siapa, dipikirnya itu di pihak dia. Kan kacau ya kalau begitu ya, kalau pemikirannya. Tapi Dennis nggak jelas mulutnya ngegas beraturan. Ya biarin aja mulut-mulut dia. Kenapa kalian yang pusing, say? Dia mulut dia yang nggak beraturan emang bikin kalian badannya berdarah-darah, emang bikin kalian nggak bisa makan atau nggak bisa kerja atau gimana? Kok kalian mikirin Dennis yang mulutnya nggak beraturan? Biarin aja. Mulut kalian, jari kalian juga sama kok nggak beraturan. Kalau komen asal ketik monyet. Alah. Koko keras masih ada nggak sih? Ada. Di situ. Ternyata banyak ya. Bata apa bata? Kasihin tiap pagi Loli makan yogurt sama salad. Liatin ya teh. Foto tiap pagi ya. Dia makan salad sama yogurt. Harus. Iya ini Versace Maygon. Gua kasih tahu. Kalau ada orang ribut di sosial media, udah jadi penonton aja deh sekarang. Heboh lu netizen. Kak, 14 jadi ya. Iya dong Buba Alfian. Terima kasih makeup aku kemarin dipersembahkan oleh Buba Boobs. Nggak usah ngatur. Mau mulutnya si Dennis nggak beraturan, kayak mau mulutnya kasar, nggak bikin kalian terluka. Kok kalian yang heboh? Beda aja. Memang suka-suka dia lah, hidup dia jangan minta makan sama kalian. Kok kalian yang pusing ngurusin mulutnya. Emang netizen aneh-aneh. Kakak Milani kata Dinata, aku rindu akan dirimu. Betul, jadilah penonton aja. Nah Kak Karen tuh ada lagi kan. Coba bisa nggak jadi penonton aja, jangan ikut-ikutan ngompor-ngomporin. Nanti kalau misalkan si Dennis tuh masih bagus loh, nggak mau lapor polisi loh. Ntar kalau tiba-tiba dia mau lapor polisi, kena semua. Kamel makan Kamel.
Kalau ada orang ribut, jadiin hiburan buat ketawa-ketawa, bukan ikut nimbrung, apalagi yang nggak tahu masalahnya. Terus kalau udah ribut, ntar sosokan bukan level gue, bukan kelas gue, padahal nggak ngaca, mukanya pun buruk, kampung. Ini jangan sampai begitu, itu berantem basi, berantem jadul lah. Banyak. Pasal apa yang menjeratnya? Kalau pasal banyak yang bisa dijerat. Enggak. Jadi penonton aja. Tapi Kak Niki belain Dennis. Gue bukan belain Dennis, makanya kuping dipakai netizen. Nanti dikatain bohong, nggak ini, nggak terima. Gue bukan belain, gue bilang gue mau menurutkan tatah gue. Tata, bedain tahta sama ngebelain. Gila kali ya. Jadi sampai gue tiup ke lu nih bakso acinya nih. Apa sayang? Mau nyanyi? Emah dulu Ami tapi. Emah dulu. La. Ambil gunting Teo. Bukain dulu nak. Nih, kakak Loli bukain. Oh bisa. Taruh lagi di situ. Oh, Kak Karen lagi, hahaha lagi. Kak Karen ini lagi banyak waktu. Aku mau live bareng sama Kak Karen deh. Coba mana? Karen Delalol. Karen namanya. Aduh sayang. Nih. Nah, tuh Mbak Tari juga masuk. Minta serum bulu mata. Oh, kamu baik. lagi makan apa? Aku lagi makan bakso aci Aigun. Enak banget itu. Enak banget. Aku lagi makan rujak. Bakso apa itu? Nanti aja makan mulu. Hey, netizen sudah nonton belum? Nikita Geng. Mendingan nonton Nikita Geng deh, lebih berfaedah. Aduh, Bener mendingan deh. udah. Kalian tuh harus ini loh, berlomba-lomba ya, membuat sesuatu karya yang sudah jadi besar dilihat orang. Jangan orang berantem aja yang dilihatin. Gila itu Nikita Geng, gila itu parah, internasional. Kayak gitu-gitu kalian tonton. Komen habis itu. Tolong di subscribe, di love, dan komen. Kata Kak Melani, kata Dinata keren gila. Terima kasih Kak Melani. Parah. Yang ngedukung Nikita di belakang video klip itu sih parah orang-orangnya. Mas Rizal Mantovani parah. Salah nggak syuting? Halo Kak. Halo Kak. Halo. Kak Karen nggak syuting? Tuh ada yang bilang sehari aku nonton 10 kali. Nah, itu bener. Bener. Sehari 10 kali nonton. Tuh Kak Karen gimana katanya tanggapannya soal Dennis? Ya biarin aja gitu, jadi penonton aja guys. Jadi Iya, jadi lucu banget. Mereka pada bilang katanya, mereka bilang sajian televisi sekarang ini masa sih harus menghadirkan tamu-tamu kayak begitu. Harusnya tamu-tamu yang memberikan pendidikan. Nah kalian kalau mau pendidikan ya sekolah. Iya. Bener gak? Sekarang lucu, terus dibilang katanya apaan tuh artis yang sensasi doang. Lucu banget gitu. Kayak ya gimana artis-artis yang berprestasi yang kayak gimana menurut kalian? Bingung kan? Kadang-kadang suka. Kenapa sih ngundang bintang tamu kayak gitu? Kenapa nggak pernah nyalahin? Kenapa sih hostnya begitu?
Tuh. Bener nggak Kak? Kenapa kamu terus? Kenapa sih nggak bisa nyalahin hostnya juga? Gimana ya, susah karena sekarang tuh Kayaknya buta. Kalian kan belum buta matanya. Kalian coba cek lagi, putar ulang. Siapa yang terlalu apa namanya menggebu-gebu itu? Rian Ibram itu sosokan. wah, Rian Ibram. Hoi, Rian Ibram, jangan sosokan lo jadi orang. Tapi gue suka banget apa yang dikatakan Niki tadi. Pada dasarnya semua orang baik kok. Dan kalian tuh sebenarnya nggak tahu ya, netizen tuh nggak tahu. Artis tuh muncul punya packagingnya masing-masing. Bener gak? Nah, Dengan artis baru, apalagi artis baru. Kalian nggak tahu bisa jadi mereka punya packaging jadi orang Kakak keluar tuh harus. Kenapa? ulangi. Iya, maksudnya artis untuk mau jadi artis baru tuh sekarang kita harus pinter banget karena kan sekarang kan zamannya media sosial. Mau jadi artis penyanyi ya bukan karena juga suaranya nomor satu, ya Ya. kan? Tapi bagaimana strategi kemasannya, ya kan? Mau Benar. jadi artis sinetron, mau jadi artis apapun gitu, apalagi sekarang udah ada media sosial. Ya contoh kayak siapa youtuber awalnya cuma youtuber tapi sekarang jadi artis, kemasannya kayak apa? Benar. Sekarang ya Kak, ini menurut pandang kacamata aku. Mm-mm. Sekarang malah artis yang deketin YouTuber. Sekarang malah artis yang deketin Iya. influencer. Mm-mm. Seolah artis ini setara dengan mereka. Padahal untuk menjadi seorang selebriti, kayak aku, penuh perjuangan selama 12 tahun aku harus merintis dari bawah. Mereka Betul. gara-gara joget apalah atau melakukan apa, bisa tenar segala macem, akhirnya bisa diundang TV, akhirnya followersnya lebih banyak, akhirnya artis yang ngedepetin dia, kan malu gitu loh sebagai selebriti. Benar. Benar. Jadi sekarang ya gimana? Kalian juga nggak bisa bilang ini tayangannya nggak bagus buat anak-anak. Loh, anak-anak ya dikasih pendidikan di sekolah sama di rumah gitu kan. Orang tua wajib untuk memberikan pendidikan buat anak-anaknya di rumah dan agamanya. Tapi sekarang kalau tontonan mau televisi, mau YouTube, mau apapun, mau Instagram, mau TikTok, apa segala, waduh, yang aneh-aneh di media sosial malah lebih banyak sebenarnya. Iya, daripada di TV. TV itu masih ada Mas, sortir-sortiran. masih ada filternya kalau di TV, ya kan? Media sosial Gitu. itu harus dikhawatirkan. Betul. Di YouTube Cuma, tayangannya juga banyak yang aneh-aneh gitu kan. sekarang sebenarnya sih kayak balik lagi ke netizen. Kan mereka-mereka juga yang bikin jadi terkenal orang-orang itu. Ketika orang-orang itu udah terkenal, netizen juga yang kesel sendiri. Oh, Iya kan, Kak? iya. Sekarang Itu udah kayak apa namanya kayak hadirnya Nikita Mirzani lah. Dulu dibilangnya cuma sensasi, dibilangnya cuma ngomong doang. Loh. Hey, yang buat kaya raya di kita tuh toh anyway, nggak maksudnya aneh gitu. Kayak gimana ya? Kalian bilang acara Ambyar waktu itu menghadirkan tamu seperti Dennis, katanya acara yang sangat receh. Trending nomor 2 apa nomor 1 tuh di YouTube. iya, Loh, kalian katanya nggak mau nonton, tapi nonton. Kayak kamu juga gitu, ada jadi kita Mirzani, katanya dibilang kalau yang nggak suka, dibilang inilah, dibilang itulah. Akhirnya nonton juga, follow juga. itulah makanya. Karena netizen itu suka yang banyak yang bikin peraturan itu sekarang bukan lagi pemerintah, tapi netizen. Iya, betul. Mereka pegang kendali atas semua hal-hal yang terjadi di Indonesia. Betul. Jadi kata netizen pemerintah ikutin, apa kata netizen artisnya ikutin, apa kata netizen ini ikutin, semua ikutin. Jadi ya udah, jadi netizen itu presidennya Indonesia. Benar. Karena mereka punya andil yang sangat besar untuk membuat viral segala sesuatu berita, untuk membuat viral segala macam manusia, Betul. untuk membuat kegaduhan juga dia bisa ambil andil.
Betul, 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 ya kan? betul. Makanya kalau teman-teman ngelihat di video klipnya Nikita Geng ya, coba deh kalian jangan cuma lihat gambarnya tapi perhatikan liriknya deh. Ngena Liriknya tuh banget, yang bagus banget. Hmm? ngena banget kan? Iya, liriknya tuh bagus banget di situ. Keren banget. Itu beneran, itu cerdas sekali tuh liriknya tuh bener-bener cerdas. Yang Lex tuh luar biasa deh, keren banget. Maksudnya, kalian bikin onar aja, nggak ada masalah. Tapi di balik keonaran itu, berikan sesuatu yang bisa menjadikan sebuah apapun itu, mau karya ke, mau apa ke. Jadi jangan cuman sekedar ribut aja. Ini yang aku alami ya kayak. Heeh. Bukan ribut doang, tapi ada satu goal, satu mimpi yang aku di otak aku kayak gue pengen buka sesuatu yang besar, yang bagus, yang orang nggak bisa bully Heeh, heeh, heeh. gitu. Betul, betul sekali. Betul sekali. Sebenarnya Niki kamu bisa jawab ini nggak? Ada orang yang bertanya waktu itu ke DM aku dan dia netizen lah, dia bilang gini. Hmm, sebenarnya tujuannya dan goalnya Niki itu mau sampai mengeluarkan duit itu kan video klipnya mahal banget ya teman-teman, lebih dari 1 M. Tujuannya Niki tuh mau nyanyi, nge-rap apa segala macam terus buat video klip begitu mahalnya, goalnya apa sih gitu. Tujuannya apa sih? Kan dia bukan penyanyi gitu, ada yang ngomong kayak gitu. Untuk memberikan contoh kepada orang-orang yang ada di industri ini, untuk memberikan sesuatu yang kalau mau kerja itu jangan setengah-setengah. Lah aku aja bukan penyanyi, bisa bikin video klip lebih dari seorang penyanyi profesional gitu. Hmm. Karena segala sesuatu yang aku lakukan itu Kak, bukan hanya sekedar cuma pengen terlihat, tapi semua dari hati. Hmm. Aku bikinnya tuh nggak yang tahun lalu atau berapa tahun yang, karena semuanya tuh harus diperhitungkan dulu Kak, dari konsepnya, dari materinya, dari uangnya, finansialnya, ya kan? Kan juga nggak Ya. bisa lah kalau nggak ada finansial bisa dapat video klip yang sebagus itu. Hmm. Iyalah. Gitu. Sebenarnya sih cuma mau memperlihatkan ke orang-orang aja. Kalau kerja tuh niat, pakai hati akan jadinya sebagus ini gitu loh. Ya, betul, setuju. Karena kan itu kan cuma tayangan YouTube. Beda banget kalau zaman dulu itu kan kayak musik, Ada video, TV. ada TV. Sekarang ini kan cuma YouTube doang gitu kan. Nih tuh. Bacot ah. Memang bacot itu harus dipergunakan netizen. Buat apa punya bacot kalau bacot nggak digunain? Pertama, bacot gue, bacot Kak Karen, kalau kita ngebacot itu menghasilkan pundi-pundi rupiah. Bedanya kalian itu tidak menghasilkan apapun, cuma ngabisin kuota doang. Bener. Ya kan? Jadi kalian juga harus bisa memposisikan diri kalian netizen, ya. Kalau tinggal di kampung, belajarlah untuk jadi orang kota. Bukan orangnya, tapi pemikirannya yang cerdas. Bener. Kalau kalian bodoh, belajar. Sekarang banyak banget bisa belajar dari manapun. Dari sosial media kalian bisa belajar. Dari virtual kalian bisa belajar banyak-banyak. Buka Google, cari berita internasional. Biar pinter. Lama-lama loh. Nanti sini maunya tuh digoblok-goblokin, tapi tidak digoblok-goblokin. Nanti, dasar ya artis ini ngomongnya gini-gini. Serba salah, Kak. Tuh, masih aja lah nanya. Nyai Bella Denis ya. Nih, netizen gue kasih tahu sekali lagi. Gue bukan Bella Denis, tapi gue akan menurunkan tahta wanita huru hara kepada Denis. Oh. Mampus loh. Kalian tuh harus ngerti ya kenapa kita di sini Niki bilang mau menurunkan tahta. Karena Kak, hanya Denis lah yang berani melakukan hal-hal gila yang tidak bisa dinalar manusia. Bukan karena Anda sudah konglomerat. Jadi Anda karena Anda sudah konglomerat, Anda sudah tidak bermain dengan huru hara. Udah enggak lah. Maksud aku, tata yang sangat sulit untuk diturunkan oleh siapapun. Karena dia harus punya
gua yang berani. Nah, hanya Dennis Bener. lah yang berani. Dan aku tuh Bener. dia melawan orang-orang bukan dengan perkataan yang kasar, tapi dengan lucu-lucuan yang bisa bikin lawannya tuh nyolot dengan sendirinya. Nah, itu the best. Itu the best. Iya, iya. Kak, Bener. itu memainkan ritme-ritme berantemnya tuh dengan baik gitu loh. Sehingga lawannya menjadi tambah panas. Bener. Yang aku lakukan beberapa tahun yang lalu. Panas semua Betul. kalau karena ulah aku dengan lucu-lucunya aku balesannya. Nah, begitu Iya. juga Denny. Gitu. Tapi untuk kali ini, kenapa aku bilang aku mau menurunkan Tata Dennis? Karena dia tidak memulai berantem sama yang lagi diributin ini. Ya kan? Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak Kak Karen? Kak Karen ada di sana, Kak Karen saksi mata. Kita harus netral. Kita menjadi orang dewasa yang objektif. Bener dong Kak Karen? Iya, betul dong. Gitu. Jadi netizen juga harus pintar, harus tahu siapa yang menyudutkan siapa yang memulai dengan siapa. Jangan lu ngefans sama artis ini, lu ikut belain. Nanti nanti ketika udah Allahu Akbar, ketika udah di laporin polisi, pada takut-takut semua. Oh, keteter. Sayang. Lah. Enggak sakit, kan enggak jatuh, enggak. Aduh anak gak. Ngerti nggak lo? Hormat nggak lo? Enggak loh, makanya kalau mau berantem sama gua harus pakai fakta yang akurat, jangan kotak-ketik monyet. Oh my god, hormat gak lo? Bagus ya. Mudah-mudahan nanti lagunya Niki selanjutnya kayaknya judulnya Hormat Gak Lo aja deh. Ya. Itu Aku mau bagus bikin banget. film, Kak. Nextnya aku mau bikin Iya, film. film. Ah. Iya, film. Ya, video klip sudah Iya. selesai. Aku yakin bahwa video klip aku tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Jadi udah cukup bikin video klip. Sekarang Amin. next aku mau bikin film. Film. Yes. Harus beneran jadi ya. Oh iya, jadi bulan depan setelah Mas Rizal selesai bikin film sama salah satu PH besar, aku mau meeting untuk ngurusin skenario dan lain-lain. Asik. Kakak bikin ya? Udah pasti dong. Udah Nggak pakai pasti. nggak pakai desainer top, karena ini relate tentang kehidupan sehari-hari. Oh gitu. Cerita kamu nih ceritanya. Cerita tentang orang-orang yang mau berjuang, tapi orang-orang yang nggak punya apa-apa gitu, kayak tukang beca atau apa gitu. Tantang kan untuk mencari baju-baju copang camping dong. Kalau baju bagus sudah gampang kan? Teteo. Kalau baju bagus kan gampang, tinggal telepon desainer. Benar. Aduh, berapa miliar lagi Anda harus mengeluarkan uang? Kalau miliar itu sudah pasti, itu menembus sampai angka 10M, tapi itu adalah passion, Kak. Passion, itu adalah mimpi terakhir aku. Mau buat satu karya besar, yaitu film. Nikita Mirzani as a producer, executive producer, mampus nggak tuh? Jangan ngomong terakhir deh, agak takut deh. Tekong kalau kayak begitu ngomongnya. Jangan dong, bukan terakhir mau metiau. Maksudnya, setelah film, aku udah bener-bener puas gitu loh sama goals yang aku raih selama 12 tahun ini gitu. Iya kan? Iya. Ya Nanti jangan kan keluar pas di 14 tahun nih kita 14 tahun nih kita menjadi seorang artis dan akhirnya dia mengeluarkan sebuah mahakarya yaitu film masterpiece. Iya. Cakep kan, Kak? Cakep banget udah itu goalnya. Itu Bener. goal. Udah lah, ribut-ribut, berantem-berantem, udah setahun yang lalu 10 laporan, gue dilaporin polisi, 20 laporan polisi, udah. Jangan bilang gue takut sama si A, sama si B, berani sama siapa juga gue mah berani. Masa malah lagi bingung ya aku sama netizen. Kalau masa dibilangnya aku mau nurunin Tata ke Dennis karena aku takut sama DP. Urusannya apa? Emang gue ribut sama dia? Kan ada gila-gilanya sama netizen ini ya. Anjing pada. Nah, mendingan
ringan Kak, sebelum kita tutup, coba Kakak tahu kan berita viral satu lagi tentang Gofar Hilman. Menurut Kakak bagaimana itu tanggapan Kakak sebagai orang Siapa? yang netral? Gofar. Nggak tahu gue. Hmm. Go- Ya udah. Gofar. Apa itu? Kakak Aku cek dulu lah. Kakak cek dulu lah. Yang aku tahu sih gosip terakhir kali yang kamu teriakin orang lah kemarin. Video klip sebelumnya. Oh iya ya. Si buluk itu ya. Kok oh iya? Kok oh iya sih? Iya ya, si buluk itu emang enjong, tapi dia sudah minta. Ya, kita Iya, tinggal iya. tunggu aja nanti kelanjutannya dia mau bikin apa. Gofar itu aku mau cari beritanya apa? Iya, yang ada pelecehan seksual gitu loh. Oh nggak belum tahu tuh. Ya udah cari dulu ya. Udah Kak. Ya wes kalau gitu terima kasih. Kak, Bye Niki. tetap aja. Aku menang loh, followersnya 2,6. Kakak baru 7. Enggak capek mau bobo. Ya udah. Dadah. Kak.